Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, mosi kita pada siang hari ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sebelum saya menjelaskan argumentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Vladimir, selaku pembicara pertama. Kali ini saya juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Adam Rizky, selaku pembicara kedua, dan juga Nazilatul Hidayah, selaku pembicara ketiga. Selanjutnya, saya akan memberikan pengertian mengenai pilkada. Apa sih itu pilkada? Pilkada juga bisa disebut pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau bisa juga disebut pemilu kada. Adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau parpol, atau gabungan dari parpol, dan juga bisa perseorangan. Pilkada juga sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. Dasar hukum penyelenggaraan pilkada. Itu yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 3 tentang pemilihan daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 tentang penjelasan pemerintah daerah. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya ada kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu yang pertama, pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020 bulan Maret. Hal ini menyebabkan perubahan jadwal awal pilkada yang awalnya akan diselenggarakan pada bulan Juni 2020 diundur hingga tanggal 9 Desember 2020. Namun, menurut penjelasan pasal 201A ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 ialah pemungutan suara serentak yang dilakukan pada bulan Desember 2020 ditunda dan akan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi COVID-19 ini jika belum berakhir. Selanjutnya, kasus COVID-19 tetap meningkat di tiap-tiap daerah di Indonesia. Hingga bulan September ini, belum ada tanda-tanda penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Angka positif teruslah naik dan bertambah, termasuk daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Cara selanjutnya, kondisi saat ini adalah biasanya para calon-calon paslon itu melakukan kampanye dengan cara membuat konser-konser kecil atau juga bisa dengan cara mengumpulkan massa. Dengan cara seperti ini, itu beresiko tinggi sebagai penularan COVID-19. Selanjutnya, pada kondisi saat ini juga, pilkada sepi paslon. Dari total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Namun ada 28 daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan hanya satu pasang calon. Ini sungguhlah disayangkan. Mengapa demikian? Karena pandemi ini mempengaruhi juga elektabilitas seseorang dan kondisi politik seseorang. Maka dari itu yang mencalonkan hanya satu. Dan ini sungguh disayangkan. Selanjutnya, dampak bila mosi ini dijalankan. Yang pertama, menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui demokrasi pilkada di era pandemi. Banyak masyarakat yang terganggu psikisnya akibat krisis ekonomi. Maka dari itu, fungsinya calon-calon pemimpin daerah ini memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, goals dari tim pro, yaitu adalah bahwasanya pilkada 2020 harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar tidak menimbulkan perpanjangan kepemimpinan daerah di berbagai tempat di Indonesia, serta tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di era sebelum reformasi. Sekian dari saya, negara demokrasi, rakyatnya berdikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat FH Unram 2020. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Sandava, selaku perwakilan dari Universitas Diponegoro, selaku pembicara kedua dari tim pro ataupun government. Saya selaku pembicara kedua tim pro atau government, saya sangat mendukung adanya keberlangsungan dan penindaklanjutan isu atau mosi kali ini, yaitu keberlangsungan pilkada tetap dilaksanakan di era new normal. Seperti yang sudah teman saya bahas selaku pembicara pertama, era new normal adalah era titik balik dari grafik COVID-19 menuju keadaan normal atau biasanya seperti sedia kala, di mana Indonesia mulai bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan seperti normal tanpa adanya pembatasan karena takutnya akan penyebaran COVID-19 ini. Seperti sedia kala di
era PSBB, di mana sangat disayangkan sekali ketika era new normal ini, era di mana diharuskan melangsungkan perubahan-perubahan dan juga pergerakan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di era pandemi ini dijadikan alasan untuk pengkebiran demokrasi, di mana masyarakatnya dilarang atau pilkada diadakan hanya karena pencegahan COVID-19. Tentu masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk bersuara, berpolitik, dan juga mengungkapkan aspirasinya untuk memilih kepala daerah yang mereka inginkan sesuai dengan agensi yang mereka derita masing-masing. Dan juga tentu ini sangat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan dalih memonopoli semata, dengan penunggangan virus yang mengendemi Indonesia. Indonesia mati akan sistem yang bernama demokrasi yang kerap digaungkan akan keadilannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hanya karena isu pandemi, apakah pilkada setara untuk tidak diadakan di era pandemi ini dengan mematikan sistem demokrasi? Tentu masa jabatan atau victim akan sangat rawan bila diperpanjang, seperti era Orde Baru di kepemimpinan Soeharto. Akibatnya kepemimpinan akan terus dihandle oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sedangkan era new normal membutuhkan inovasi baru, langkah pasti, dan juga sosok-sosok baru yang akan mengisi guna menstabilkan era new normal, mencegah gelombang selanjutnya yang terjadi dengan memberikan gagasan-gagasan terbarunya. Hal ini tentu harus diadakan tanpa adanya diskriminasi hak untuk menyuarakan suaranya, dan juga kita harus memprioritaskan akan hak-hak masyarakat untuk tetap mendapatkan kesehatan selayaknya, di mana mereka berhak untuk menjauhkan diri, mengawaskan diri akan COVID-19 yang sedang marak terjadi ini. Hak berpolitik ini disuarakan demi pergerakan roda demokrasi Indonesia sesuai Deklarasi Universal HAM 1948 dan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28D ayat 3, pasal 28E ayat 3, yang mana peraturan ini menegaskan bahwasanya negara mengharuskan warga negaranya untuk mendapatkan hak-haknya untuk beraspirasi secara politik dan juga demokrasi, khususnya dalam pesta demokrasi yang meliputi pemilu, pilpres, dan juga pilkada. Serta yang perlu diketahui adalah pasal 23 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Dan yang perlu saya tekankan lagi, pilkada harus tetap diadakan sesuai dengan pernyataan Bapak Jokowi sesuai Perpu nomor 2 tahun 2020 pasal 201A ayat 1, yang mana pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam dan akan diberlangsungkan kembali sesuai ayat 2 di bulan Desember 2020. Hal ini sudah sangat tercermin bahwasanya pilkada tidak bisa diberhentikan di era new normal. New normal merupakan era langkah baru, langkah pasti, dan juga langkah untuk memulainya Indonesia menuju kebangkitan dari melemahnya di era COVID-19 ini menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Dan solusi yang kami tawarkan selaku tim pro atau government adalah dengan pengadaan pemilu melalui dua metode, yaitu metode internet dan juga metode manual, di mana metode internet ini bisa disurvei melalui RT, RW, dan juga kelurahan, di mana ketika surveinya tidak mencakup 70%, maka sudah jelas dinyatakan daerah tersebut tidak bisa dilakukan secara internet, dan dampaknya bisa dilaksanakan secara manual, offline, dengan metode keliling, di mana diwajibkan untuk adanya satu mobil yang digunakan untuk berkeliling daripada tim TPS untuk memungut suaranya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara demokrasi, rakyatnya berdikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nazilatul Hidayah, Universitas Diponegoro sebagai pembicara 3 tim pro. Dewan juri yang terhormat, rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah salah satunya hadir melalui terlaksananya tugas pemerintah termasuk dalam hal demokrasi. Setiap bagian dari pemerintah memiliki wewenang masing-masing, sehingga adanya COVID-19 tidak menjadi alasan untuk tidak diadakannya pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Terlebih ketika pemerintah sudah mengeluarkan dana persiapan pemilihan kepala daerah, tentu ketika dibatalkan, hal tersebut justru akan merugikan negara itu sendiri termasuk Indonesia. Di samping itu,
Ketika pemilihan kepala daerah ditiadakan, tentu akan menimbulkan keresahan masyarakat akibat adanya perpanjangan kepemimpinan yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan juga Undang-Undang Dasar 1945 tentang penegasan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemilihan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan juga pemilihan kepala daerah. Selain itu, tidak sesuai juga dengan pasal 59 Undang-Undang Pemda, yakni setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Khusus untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Dengan masa jabatan kepala daerah tersebut adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama halnya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, ketika mosi tidak dilaksanakan juga memicu munculnya perpecahan, sebab terdapat pihak-pihak tertentu yang kontra akan perpanjangan jabatan sehingga mengancam persatuan negara, sebagaimana yang pernah terjadi pada saat masa jabatan mantan Presiden Soeharto 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Dan faktanya, pemerintah sudah melakukan persiapan meskipun adanya opsi penundaan. Kenapa? Tentu hal tersebut juga mempertimbangkan dampak atau bahaya yang bisa terjadi ketika tidak dilakukan pemilihan kepala daerah. Tentang bagaimana pelaksanaannya sudah dijelaskan oleh pembicara 2, dan oleh sebab itu dari kami tetap setuju perihal diadakannya pemilihan kepala daerah di era normal baru. Mungkin cukup sekian dari pembicara 3. Terima kasih. Negara demokrasi, rakyat berdikari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.